Oke, saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan perdebatan seri pertama dengan Pak Jerry Elim tentang Allah yang Ehad itu ya, Allah yang Esa. Dan saya sudah menjelaskan bahwa Ehad dalam Ulangan 6 ayat 4 itu terkait dengan penyembahan berhala di sekitar Israel. Ada politeisme sehingga Allah menghendaki Israel untuk menyembah hanya kepada Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi Ehad di dalam teks itu tidak sedang menentang Allah Tritunggal. Karena jika demikian maka akan menentang banyak teks lain yang mencatat semacam pluralitas di dalam diri Allah. Dan itu sangat banyak sekali bertebaran di seluruh Alkitab. Nah, malam ini saya akan menyampaikan aspek pluralitas di dalam diri Allah yang kita mungkin kurang bicarakan di perdebatan seri yang pertama itu. Kejadian 1:26 ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Dalam Ibrani, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan itu wayomer Elohim naase Adam besal menukit mutenu. Saudara perhatikan kata Elohim di sana. Elohim ini kan bentuk plural. Nah ini saya mau coba main gramatika sedikit. Saya mau belajar daripada Pak Jerry ya sebagai ahli gramatika. Elohim itu jamak, airan im itu jamak ya. Dan jamak apanya? Apanya yang jamak situ? Nah itu kan terkait dengan kata naase setelah Elohim itu, yaitu ada kata kita di dalam situ, itu adalah kata ganti orang pertama. Bentuk jamak, bentuk plural. Maka Elohim yang dimaksudkan sebelum kata naase itu, saya kira itu menunjuk pada pluralitas juga. Tapi pluralnya plural apa? Bukan berarti Elohimnya yang banyak, ada 3 Elohim, 4 Elohim, tidak. Plural dalam hal apa? Nah ini akan kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, naase itu adalah kata kerja koortatif. Jadi sebuah kalimat ajakan untuk bertindak atau mengerjakan sesuatu. Jadi ada yang satu mengajak yang lain untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, mengerjakan sesuatu. Apa itu yang dikerjakan? Mencipta manusia. Ayo. Jadi kalau kita terjemahkan lebih bagus lagi, marilah kita menjadikan atau marilah kita mencipta manusia. Jadi ajakan, ayo mari kita ciptakan manusia. Itu arti kata naase di situ. Koortatif merupakan sebuah kalimat ajakan dari yang satu 9 menit ya kepada Pak yang Abad? lain. Iya. Nah, jadi ini kita melihat ada semacam relasional di sini karena ada yang satu mengajak yang lainnya. Ada relasi yang terjadi di sana, ada hubungan di antara yang satu dengan yang lainnya itu. Karena adanya ajakan yang satu kepada yang lain untuk mencipta, berkarya bersama-sama. Itu disebut sebagai hubungan. Oke, Hubungan waktu interaksi selesai. relasional. Habis, Pak Abad. Dan itu Waktunya mengapa selesai. pribadi muncul. Nah sekarang pertanyaan saya sudah menekankan aspek yang pluralitas dalam kejadian 126 tadi, yang menunjukkan ada kejamakan pribadi di situ. Menurut Pak Jerry, bagaimana Pak Jerry memahami kejadian 126 itu Pak? Oke, saya lanjut ke pertanyaan di kejadian pasal 1 ayat 26. Scriptura interpretator, ya, itu istilah Latinnya seperti itu. Alkitab menerjemahkan Alkitab, Alkitab menafsir Alkitab, Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, daripada kita sibuk memutilasi ayat-ayat Alkitab untuk pembenaran satu paham, ya, satu isme, maka marilah kita lihat rentetannya, ya, secara keseluruhannya, kontekstualnya. Ayat 28 jawabannya. Tolong dibaca. Tolong ditampilkan saja ayat 28, kejadian pasal 1 ayat 28. Kalau enggak salah ya. Sorry, tadi yang di mana kejadian pasal 1 ayat berapa tadi tuh? 126. Marilah kita, ya 26, marilah kita. Ya, oke. Ada 27 kalau begitu. Ya, jadi ayat 27 menjelaskan ayat 26. Maka Allah menciptakan manusia. Kita stop dulu di situ, maka Allah menciptakan. Ya. Itu kata menciptakan, jika diperiksa parsing morfologisnya, itu adalah bentuknya singular. Kata kerja tunggal. Ya. Sehingga dalam gramatikal Ibrani tidaklah tepat kalau memaksakan bahwa ada 3 yang menciptakan. Itu dijelaskan lagi di dalam Yesaya, ya.
Yesaya 44 ayat 25, maka aku sendiri tidak ada yang menemani aku. Aku sendiri itu klaim yang sangat tegas. Aku sendiri. Bukan aku bersama-sama, bukan kami bertiga. Ya. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat ke-11, ya tolong ditampilkan dulu supaya kita mau menegaskan atau bentuk klarifikasinya bahwa tidak ada orang tiga oknum bekerja bersama-sama seperti yang dipahami dalam teologi Trinitas atau doktrin Trinitas. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau ya telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, bukan kehendak mereka. Ya. Semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, Sudah ini 4 menit Pak Joni. penegasannya. Jangan lupa pertanyaannya. Ya, jadi saya titipkan pertanyaan saja bahwa yang ada 3 pribadi itu dari mana dasar biblikalnya kalau menyebut 3 pribadi, ya. Allah yang mana yang dimaksudkan oleh para Trinitarian, ya. Jadi Yesus adalah Allah, anak Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Nah, jadi pertanyaan Allah yang mana? Oke, silakan. Saya mengatakan kata kita atau naase, marilah kita menjadikan manusia itu bentuk plural, jamak. Yang jamak itu apa? Bukan Allahnya, bukan Elohimnya. Walaupun akhiran im itu jamak, im itu bukan menunjuk pada Elohimnya yang ada 3, enggak. Tapi pribadinya. Kenapa Pak? Jadi katakan di mana pribadi muncul di situ? Memang di dalam teks itu kita tidak bisa melihat pribadi-pribadi yang mencipta itu sapa-sapa semua. Kalau orang Manado bilang, siapa saja yang menjadikan di sana manusia. Tidak nampak secara jelas. Tapi kalau kita melihat teks-teks lain, Kejadian 1 ayat 1 kan Elohim mencipta. Biasanya orang bicara tentang Bapa. Jadi setiap kata Elohim kelihatannya bicara Bapa itu. Tapi bagaimana Yohanes 1 ayat 3? Firman menjadikan segala sesuatu, mencipta segala sesuatu. Yesus itu berarti ada Bapa, ada Yesus juga yang mencipta. Kolose 1 ayat 15, ayat 16, Yesus mencipta segala sesuatu, singgasana, kerajaan, bumi di bawah dan sebagainya. Roh Kudus mana? Ada. Teksnya ada di dalam Ayub 33 ayat 4, lalu Mazmur 104 ayat 30, Roh Kudus yang menjadikan manusia, menjadikan aku, dalam Ayub bilang. Jadi berarti ada Bapa yang mencipta, Yesus juga mencipta, Roh Kudus mencipta. Maka kata naase di situ, marilah kita menjadikan manusia, yang satu ini ngajak kepada pribadi-pribadi yang lain, bukan kepada malaikat, bukan kejamakan kemuliaan, tidak ada itu. Bukan bicara malaikat, dia ngajak pribadi ilahi di situ. Siapa itu pribadi ilahi? Tidak nampak dalam Kejadian 26, 1-2, tapi nampak di teks-teks lain yang saya katakan tadi. Jadi maka kata kita itu mengacu pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu Pak Jerry bantah di ayat yang ke-27, ada kata Ibrani bara, bentuk singular, no problem. Tidak masalah dengan singular situ. Kita juga orang Trinitarian percaya bara itu tunggal, mencipta itu tindakan itu kata kerja tunggal, singular. Makanya kita percaya. Jangan lupa pertanyaannya ya. Makanya saya percaya, kayak kita percaya Trinitarian percaya ada satu yang tunggal. Apa yang tunggal? Keesaan, hakikatnya tunggal. Itu nampak di kata bara. Itu aspek singular. Tapi bagaimana aspek plural di dalam kata kita di dalam Kejadian 1:6? Maka kita gabungkan kedua aspek itu muncul. Ya, sudah habis waktunya Pak Abri. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi walaupun tidak bisa dibuktikan, tetapi kekeh ya tidak ada masalah lah ya. Biarlah beliau dengan pendapatnya sendiri. Tetap, walaupun tidak logis ya, ini diada-adakan. Oke, mari kita lihat penegasannya. Sekali lagi, saya tetap berprinsip pada scriptura interpretatum. Biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Ya. Nah, sekarang gimana kita memahami Kejadian pasal 1 yang pakai Allah jamak? Itu dijelaskan pada Kejadian pasal 2 ayat 4. Dan seterusnya. Itu Tuhan Allah
Tuhan Allah. Ya. Kemudian mari kita periksa, tolong dibukakan Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 18. Ya, itu kan dia katakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan Yahweh, ya dalam teks aslinya Yod-He-Vav-He, yang menciptakan langit, dialah Allah. Jadi ini suatu bentuk penegasan. Yang disebut Elohim itu Tuhan, dialah Allah. Ya, tolong ditampilkan dulu yang interlinearnya. 18, God, dialah Allah. Ini klik di God di sini kan Elohim. Ya. Ini God ini 430 ini Elohim. Jadi Alkitab sendiri menegaskan bahwa yang Elohim itu adalah Yahweh atau Tuhan atau Lord dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Yahweh itulah Elohim. Kemudian perhatikan kembali ke bahasa Indonesia dulu supaya semuanya bisa baca. Ya. Jadi sebab beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan langit, itu dia pakai bara. Tuhan yang menciptakan. Tolong dilihat kata baranya itu. Tuhan itu singular. Bara maksudnya menciptakan itu singular. Ya. Lord the created. Coba kliknya Pak di 1, 2, 5, 4. Udah muncul nih bara. Oke. Jadi dia tunggal, dia bara. Ini sepadan, ya bentuknya tunggal, kemudian menciptakannya juga tunggal. Ya, dia sendiri yang membentuk bumi dan dia sendiri yang membangunnya. Ya. Dia menciptakan bukan untuk menjadi kosong, tetapi dia membentuknya. Ya. Kemudian dibilang apa yang terakhir, tolong kembali ke bahasa Indonesianya. Ini penegasannya atau klarifikasinya. Ya. Iya, sudah 4 menit ya Pak Jerry. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ada banyak teks terjemahan yang mengatakan Tuhanlah Elohim, Yahweh lah Elohim. Ya. Jadi kejamakan atau plural of majesty yang disebut dalam dunia teologi itu ditujukan kepada YHWH, Yod-He-Vav-He. Dan dia mengatakan akulah dia. Ya, akulah dia. Itu menunjuk kepada Yesus. Yesus datang, dia mengatakan ego eimi. Itu bentuk tensisnya, itu aku ada. Dalam bentuk kata kerja imperfect. Dia ada kapan? Dia ada dari kekal sampai kekal dan itu bentuknya singular. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, waktunya habis. Ini pertanyaan dari Pak Jerry belum ada kepada Pak Albert. Pertanyaannya apa? Dari mana bangunan yang diangkat oleh para Trinitarian bahwa Allah itu ada 3 pribadi. Itu saya selalu pertanyaan itu. Dan satu lagi pertanyaan yang krusial adalah siapakah nama dari Allah itu? Siapa nama diri pribadi dari Allah itu? Karena Allah Bapa itu nama pribadi katanya, Allah Anak nama pribadi, Allah Kudus nama pribadi. Lalu ini Allah sendiri ini nama pribadinya siapa? Oke, dalam mungkin di ini saja kan dalam Septuaginta dictionary-nya adalah apakah Allah itu Yahweh? Ya, apakah Allah itu Yahweh? Oke, silakan. Oke. Pak Jerry mengatakan tidak bisa buktikan tapi kekeh. Kalau dibilang saya kekeh, boleh, tidak apa-apa kan kita tidak salah untuk kekeh untuk mempertahankan argumen kita. Pak Jerry mengatakan tidak bisa dibuktikan. Saya sudah buktikan tadi kok. Kata naase terkandung kata kita, itu kata ganti orang pertama plural. Saya tanya tadi ke Pak Jerry, kalau begitu kita ini merujuk pada siapa?
Kayaknya Pak Jerry belum jawab. Nanti Pak Jerry jawab. Tolong jawab secara spesifik menunjuk kepada siapa. Karena yang satu ini ngajak yang lain. Sorry ya kalau saya menggebu-gebu ya. Kalau di seri pertama kayaknya terlalu slow saya. Ini saya mau menaikkan tensi sedikit ya. Bukan berarti kita berantem ini. Jadi ada saat yang satu ngajak yang lain dalam Kejadian 1:26. Siapa itu? Siapa yang ngajak? Siapa yang diajak? Ingat itu kata kerja. Naase itu kata kerja. Orang pertama bentuk jamak. Jamak situ, apanya yang jamak di situ? Dijawab itu. Kalau dibilang jamak kemuliaan, tidak bisa. Bukan jamak kemuliaan, karena itu kata kerja. Jadi tidak mungkin jamak kemuliaan. Apalagi malaikat, tidak memungkinkan malaikat. Siapa yang ngajak itu dan siapa yang diajak? Jawab itu. Lalu, apa lagi tadi ya? Yesaya 45:18, Yesaya 44:24, Yahweh seorang diri mencipta, tidak masalah. Kami Trinitarian, tidak ada problem dengan mengatakan Alkitab mencatat hanya ada satu pencipta, Yahweh seorang diri. Kenapa? Karena Tritunggal itu terdiri atas dua inti yang mau dipersoalkan, yaitu Allah itu satu, Esa secara hakikat, tetapi dalam tiga pribadi. Maka ketika dikatakan Yahweh seorang diri mencipta, tidak masalah. Memang cuma Yahweh cuma satu kok. Yesus adalah Yahweh, Bapa adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh. Yang mencipta cuma satu Yahweh, karena orang Trinitarian percaya cuma ada satu Allah, cuma ada satu Yahweh. Tapi jadi aspek singular itu dipercaya oleh orang Tritunggal. Tidak masalah. Kalau Pak Jerry mau memberikan 1000 ayat yang bicara tentang aspek ketunggalan Allah, tidak masalah. Kita semua terima 1000 ayat itu. Tapi bagaimana dengan 1000 teks tentang pluralitas dalam diri Allah? Salah satu contoh, Kejadian 1:26. Siapa kata kita di situ? Jawab itu. Lalu Pak Jerry kembali singgung di ayat 27 ada kata singular bara di situ dalam Ibrani, menciptakan. Tidak masalah, kita terima itu. Kata kerja bentuk tunggal, kata bara di ayat 27 itu tidak masalah. Itu justru itu membuktikan Tritunggal benar. Kenapa? Karena Tritunggal tidak hanya percaya pada kejamakan di ayat yang 26, tapi juga ketunggalan, bara di ayat 27. Jadi Tritunggal mengambil semua bagian teks tersebut, muncullah doktrin Tritunggal. Tapi kelompok Oneness, Jesus Only, hanya ngambil ayat 27-nya, kata bara tunggal di situ singular, tapi mengabaikan ayat 26. Nah ini orang-orang Jesus Only itu tidak komprehensif dalam memahami Alkitab. Cuma ngambil teks-teks tertentu yang cocok dengan pahamnya, tapi mengabaikan teks-teks yang tidak cocok dengan apa yang dia pahami. Tapi kalau kita orang Tritunggal, ngambil bukan hanya ketunggalan Allah di ayat 27, tapi juga kejamakan di ayat 26. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu yang saya tekankan di situ, lalu Pak Jerry bicara apa? Siapa nama Allah? Nama Allah sudah saya bilang di dalam perdebatan seri pertama. Mungkin Pak Jerry belum dengar karena signal jaringan dan sebagainya, tapi saya sudah bilang kok ke Pak Jerry. Nama Allah di dalam dalam Kejadian ketika Allah perkenalkan kepada Musa itu adalah YHWH, 4 huruf mati tetragrammaton. Itu nama diriku, sebutanku turun-temurun, kata Yahweh bilang. Jadi nama Allah itu Yahweh. Bapa itu namanya siapa? Yahweh. Anak namanya siapa? Yahweh. Roh Kudus apa namanya? Yahweh. Tapi tidak ada 3 Yahweh karena Ulangan 6 ayat 4 yang sudah kita perdebatkan di seri pertama menunjukkan Yahweh itu ehad. Elohim Yahweh itu ehad. Jadi tidak ada 3 Yahweh. Tapi Alkitab juga mendeskripsikan Bapa Yahweh, Anak Yahweh, Roh Kudus Yahweh. Lalu apa yang jamak? Bukan Yahweh yang jamak, pribadinya yang jamak. Salah satu teks yang tadi itu, jadi 1:26. Jadi Pak Jerry jawab, siapa kata kita yang muncul dalam 1 ayat 26 itu Pak? Oke, demikian aja. Oke. Ya, jadi makanya itu saya perlu kita memperhatikan teksnya, karena yang disebut Allah menciptakan bukan Tuhan huruf besar atau Yahweh menciptakan dalam konteksnya Kejadian 1 ayat 26. Jadi janganlah kita menganggap bahwa itu Yahweh lagi. Nah, kalau semuanya Yahweh berarti tidak ada Trinitas. Itu simple saja, simple. Kemudian gini, mengatakan bahwa Bapa itu namanya Yahweh, ya. Yesus itu Yahweh lah. Ini kan anak itu namanya Yesus, lalu Yesus itu namanya Yahweh. Ini kan jadi overlapping, tumpang tindih, tidak keru-keruan gitu. Roh Kudus namanya Yahweh. Ini sangat rame ini.
kan Roh Kudus punya pribadi sendiri. Kalau punya pribadi sendiri, lalu namanya Yahweh juga, ya ini apa ya, masuk di akal atau apa ya? Dan begini, kemudian yang menciptakan, kalau Pak Albert bilang bahwa itu Tuhan Bapa yang menciptakan. Nah, bagaimana dengan kejadian Yohanes pasal 1 ayat 3, kemudian Wahyu pasal 4 ayat 11, karena itu ditujukan kepada Sang Firman atau Hologos, atau yang kita kenal Yesus. Ya, dia yang menciptakan. Nah, apakah memang Trinitas ini mengakui atau apa ya? Saya juga bingung ya. Ini mengimani bahwa ada dua pencipta. Jadi Bapa yang dipanggil Yahweh oleh orang Yahudi menciptakan, kemudian Yesus dia juga menciptakan. Nah, bagaimana kita bisa menyangkali Yohanes pasal 1 ayat 3 dan Wahyu pasal 4 ayat 11 ya. Nah, ini yang itu pertanyaan saya ya. Tapi kembali lagi bahwa itu di ayat 26 27 ya. Ya kan, Allah menciptakan, itu penjelasnya sudah ada. Ya, jadi kita belum jawab, kita jawab sesuai Alkitab. Ya, kita tidak ngarang gitu. Nah, kenapa Alkitab akhirnya di Kejadian pasal 2 itu terus menerus Tuhan menciptakan, Tuhan Yahweh menciptakan. Jadi Elohim ini adalah sematan, term. Elohim ini hanya sematan. Ya, gitu. Karena ada juga yang El, Yahweh disebut juga El. Ada El Olam, Eloah, El Gibor, ya. Ini sematan. Nah, ketika kita masuk dalam bahasa Indonesia, Allah yang mana? Yang Pak Albert maksudkan Allah yang mana? Allah yang Elohim kah? Allah yang El kah? Allah yang Theos kah? Allah yang Eloah? Ya, Elah, atau bahkan Allah huruf besar semua yang Jehovah. Ini terjemahan lain, ini sangat ambivalensi dan ambigu. Ya. Ini sangat menyesatkan ketika kita mengatakan Allah yang mana. Ini perlu diklarifikasi. Allah yang mana? Kalau Tuhan yang mana juga? Tuhan yang huruf besar semua, atau Tuhan yang huruf besar awal, atau Tuhan yang huruf kecil semua? Ini jadi kebingungan teologis ya. Jadi akhirnya memaksakan doktrin yang tidak biblikal. Cuma itu, Kesia, dilanjutkan. Silakan. Oke, silakan. Langsung saja. Pak Albert mau menanggapin, Pak Jerry juga mau menanggapin, silakan aja. Yuk. Ini no timer. Oke. Saya kira belum terjawab yang 126 tadi. Yang kita itu siapa? Pak Jerry belum jawab itu. Karena begini, di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu yang ada menyala-nyala itu manifestnya di situ. Waktu Musa tanya, bagaimana dengan namamu? Dia mengatakan Eye Asher Eye. Nah, gramatikal tensis morfologisnya itu adalah kata kerja kal imperfect atau verb imperfect yang tidak bisa dibatasi karena dia adalah keberadaan yang hidup. Kata hayah itu hidup. Hayah itu bentuknya singular. Lalu bagaimana yang singular bisa dimutilasikan jadi 3 pribadi? Ini yang menurut saya illogical banget. Tuna logika. Oke, sudah. Kalau ya. Pak Jerry mengatakan illogical, tuna logika, berarti Pak Jerry mengatakan Alkitab itu tuna logika. Kenapa? Karena saya mendasari pada teks suci kok. 3 pribadi itu apa? Misalnya ada kejamakan Kejadian 1:26. Siapa yang jamak? Sampai sekarang Pak Jerry belum jawab siapa kata kita dalam teks tersebut. Yang satu ngajak yang lain. Siapa? Iya Tuhan. Kenapa? Berarti ada berapa Tuhan sih?
Ada berapa cuma Tuhan di situ? satu, hanya Ya, tapi satu, kenapa bro. bentuk plural? Kenapa dia ngajak yang lain? Makanya Jadi Tuhan ngajak siapa? Jawab, itulah Tuhan ngajak siapa di situ? tidak ada ajak siapa-siapa. Dia Loh, akan itu bicara kohortatif. Naase, Bapak katanya jago gramatika. Naase itu kohortatif. Kalimat ajakan. Baca lagi buku lah. Anda itu katakan jago dia bicara gramatika kepada tapi siapa nggak ngerti. dulu? Itu bicara Naase kepada itu siapa kohortatif. dulu? Itu Dia ajakan bicara dari yang kepada satu siapa? kepada yang lain. Lihat Kalau Bapak bilang itu audiensnya, Tuhan, nah mari sekarang kita. Tuhan ngajak siapa? Coba jawab, Tuhan ngajak siapa situ? Tuhan tidak ngajak siapa-siapa, Loh, bro. itu kohortatif gimana sih? Tidak ngajak siapa? Itu kohortatif. Ngerti Makanya enggak kohortatif ayat apa? menjelaskan ayat. Jangan Iya, Bapak memaksakan. ngerti enggak kohortatif apa kohortatif itu? Bro mengerti ayat menjelaskan ayat enggak? Kohortatif artinya apa? Jawab dulu itu. Kohortatif apa artinya? Itu kan kohortatif, tapi buktinya dia kan sama namanya. Allah berdiri di hadapan sidang pengadilan ilahi. Oh, jadi siapa? Itu sidang ilahi berarti itu ya? Berarti itu sidang ilahi, Kejadian Kisah 1:26. Iya. Nah, ini penjelasannya dia bukan ada 3, bro. Kenapa jamak harus bro artikan 3? Ini persoalannya dari mana, bro, artikan jamak itu 3. Siapa? Jadi Tuhan ngajak siapa di situ kalau bukan 3? Tuhan ngajak siapa? Itu menurut cara berpikir, bro. Kenapa harus 3? Cara Alkitab berpikir memang begitu. Saya tekankan lagi. Itu naase ada di situ. Bapak buka Ibrani. Apa saya membuka Ibrani, interlinear Ibrani ya? Ada kata naase di situ. Naase itu apa? Ajakan, kalimat ajakan kohortatif. Kepada 3. Ketiga, ada 3 diajak. Saya bisa buktikan ada 3 di situ. Saya bisa buktikan. Tapi Bapak, sudah aku bilang tadi, Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 15-16. Ayub, Mazmur juga ada Roh Kudus itu. Tidak bisa Bapak tunjukkan kalau Tuhan ngajak siapa di situ? Tuhan ngajak siapa di situ? Terserah. Itu namanya halusinasi. Jangan terserah loh. Itu kohortatif. Sahabat suka dia bertanya mengajak siapa, tapi Pak Jerry sudah menjawab tidak mengajak siapa-siapa. Itu hanya sendiri. Itu kohortatif gimana sih? Itu kohortatif ngajak. Masa dia ngajak siapa itu? Kalau dia tidak ngajak siapa-siapa, tidak boleh ada kata naase. Buang kata naase dalam teks Ibrani. Coba, berarti Pak Jerry sengaja membuang naase karena tidak bisa jawab. Antara tidak ada yang menemani aku, akulah Tuhan, Tuhan yang menciptakan, Tuhanlah Allah Elohim. Dibuang saja karena dia mengatakan siapa yang menemani aku. Saya mengaku itu kok. Yesaya 44 ayat 4 Yesaya 44 ayat berapa tuh? Hanya Tuhan seorang diri mencipta. Saya akui itu bentuk singular. Semua Trinitarian mengakui singular, tapi kelompok Pak Jerry mengabarkan aspek pluralitas dalam diri Allah. Kejadian 1:6. Contohnya, saya sudah berdiskusi dengan begitu banyak orang, termasuk Unitarian, termasuk Muslim, Islam, termasuk Yesus only. Mereka tidak bisa menjawab 1:6. Tidak akan bisa dijawab 1:6. Nah, dari Pak Jerry tadi mengatakan bahwa Tuhan Yehova di sana singular. Kemudian Pak Albert mengatakan ada pluralitas dalam diri Allah, maka ini Allah yang mana ini? Pluralitasnya ini bagaimana? Sementara dari Pak Jerry Tuhan itu singular. Itu yang saya katakan, Allah yang mana yang pakai term ini? Allah Allah Eloah, Allah Elohim, Allah yang mana? Mulai lagi. Bapak lagi mulai menyinggung lagi Allah Eloah, Allah El. Bapak enggak ngerti Eloah El itu apa itu? Eloah El itu terjemahan apa? Yang bro ucap itu terjemahan, bro. Gimana Bapak bilang Allah Eloah, Allah El? Eloah El, Elohim itu Allah, diterjemahkan sebagai Allah. Tapi berbeda. Elohim itu bentuk jamak, Eloah itu bentuk tunggalnya, El itu bentuk tunggal. Yang El yang Allah El, Allah Eloah itu siapa? Yang Allah itu yang mana? Yang terjemahan dari mana? Coba dijelaskan klarifikasi jawab dulu. Siapa kata kita itu? Kata kita itu siapa? Jawab aja itu. Sudah dari tadi dijawab. Belum dijawab, belum jawab siapa? Allah yang mana yang plural? Allah yang mana yang plural? Pertanyaannya Allah yang mana yang plural? Ini kalau saya pribadinya yang jawab, bukan Allahnya plural ya. Seperti versinya bro ya. Bukan Allahnya plural. Ingat baik-baik ya. Orang-orang Trinitarian tidak mengatakan Allahnya plural. Tidak boleh. Ini berkali-kali saya dengar dari Pak Jerry dengan moderator ya. Bukan. Saya tidak mengatakan Allah plural, pribadi yang plural. Allahnya singular, ayat 27 bara itu singular, karena satu Allah. Tapi 26 ada 3 pribadi. Ini yang bro tidak jujur, Allah yang jangan mana? Jangan dulu lari, siapa yang kata kita itu siapa? Kata nah, kita kalau dari Pak Albert begini Pak Jerry, kalau dari Pak Albert itu bukan mengatakan bahwa Allahnya yang plural, tetapi pribadinya yang plural. Makanya dalam perspektif Pak Albert ini, pribadi ini
Ini bagaimana? Begitu. Coba jawab itu. Kan tadi kita sudah kasih contoh. Belum. Albert pribadi satu. Ada enggak? Ada. Kesia satu pribadi. Ada enggak? Ada. Enggak, langsung ke kejadian 126 aja. Langsung kejadian 126. Enggak usah lari ke sana kemari. Jawab, Bro. Ini Belum. persoalan logika. Enggak boleh ke sana kemari. Logika. Kalau memang langsung kejadian 126. Kalau Siapa Bro itu memang enggak akan mampu, Bro. Nah, AC di situ. Kalau Bapak mengatakan tuna logika, berarti Alkitab itu tuna logika. Waduh, ada AC jelas-jelas di sana ada kok. Ini yang pengalihan, Bro. Kita bilang, Bro, yang tuna logika, bukan Alkitab yang tuna logika. Lah, saya pakai AC kok. Jangan membangun. Maka pada waktu Anda mengatakan saya tuna logika, berarti Alkitab juga tuna logika. Karena saya pakai AC yang ada di Alkitab. Gimana sih Bapak ini? Saya pakai kata AC di Alkitab. Bro, yang tuna logika, saya sudah jelaskan tadi. Ayat 27 mengatakan ada nase, nggak bisa. Dia menciptakan bara. Setuju. Itu ya. Kalau setuju sudah selesai, Bro. Setuju sudah selesai. Bagaimana 26? 27 sudah selesai, tapi bagaimana 26? Jelaskan dalam ayat 27 selesai, oke, selesai 27. 26 bagaimana 26 itu? Nggak ada yang mutilasi, justru Anda yang memutilasi. Karena Anda memutilasi ayat 26, Anda memutilasi naase di sana, cuma mengambil kata bara. Cuma mengambil bara yang singular di ayat 27, tapi bagaimana kita di ayat 26? Itu narasi, kalau narasi itu berarti satu seri cerita. Jadi jangan dipotong ayat 26 lalu mau mengkekeh di ayat 26. Itu tidak bernarasi. Itu Bro lagi potong narasinya. Loh, saya nggak pernah potong-potong. Anda yang potong itu kok. Cuma setuju ayat 27, tapi membuang 26. Bagaimana sih? Kita saya terima dua-duanya. Anda cuma menerima satu aja yang 26 itu. Itu yang Bro punya versi kita bilang 27 menjelaskan 26. Nah, gimana? Ya, kalau dari Pak Jerry itu begini ya, jangan cuma berhenti di kejadian 1 ayat 26, tapi itu harus dilihat juga selanjutnya supaya tahu itu jawabannya. Tapi dari Pak Albert sendiri, dia tetap mau berdiri di kejadian 1 ayat 26 itu, begitu. Iya, karena ada kata bentuk jamak di situ. Gimana sih naase kok dibuang itu gimana? Bapak ini gimana sih? Naase itu kohortatif, siapa itu? Yang ngajak itu siapa? Yang diajak siapa? Nah, begini saya jelaskan. Ikut saja siapa yang diajak, ada 3. Di mana di situ ada 3? Buktikan ada 3 di situ. Jadi kalau dari Pak Jerry ini, saya sudah jawab tadi. Bro. Kita nggak minta yang lain. Di situ ayat 26 itu di mana ada 3-nya? Di mana ada 3-nya? Makanya itu scripture, interpret scripture. Anda kan mengatakan Alkitab menafsirkan Alkitab. Jamak. Yang jelas itu dalam teks. Kalau kita mau soroti secara strict, itu jamak. Maka Tritunggal benar. Walaupun saya tidak bisa membuktikan ada 3 di situ. Kalau tidak bisa buktikan, kenapa ngotot? Kalau tidak bisa buktikan, semua orang memang tidak bisa membuktikan menurut kejadian 126. Tapi di situ jamak. Nah, jamak yang mana itu tidak bisa dibuktikan oleh kelompok Pak Jerry. Wanas tidak bisa membuktikan itu. Jamak di situ jelas. Kualitatif. Di mana 3-nya? Di mana 3-nya? Kata kerja koortatif di mana 3-nya? Di mana jamaknya? Saya tanya, di mana jamaknya? Di mana 3-nya? Di mana jamaknya? Jadi biar saya berikan sedikit garisnya. Jadi begini, dari Pak Jerry mengatakan begini ya, kan ini Pak Albert nanya nih, itu kan kalimat koortatif, kalimat ajakan. Pak Jerry itu berangkat dari ketunggalan Tuhan yang menyatakan bahwa tidak mengajak siapa-siapa, ya Tuhan itu mengajak berbicara kepada dirinya sendiri. Nah ini dari Pak Jerry, karena dia mengangkat dari ketunggalannya, singularnya, dan bara juga singular. Nah tetapi Pak Albert ini tetap di dalam pendapatnya ingin bertanya, di sana itu ada kejamakan, karena itu ada ajakan, berarti harus ada yang satu mengajak yang satu, artinya itu adalah kejamakan, begitu kan. Nah jadi memang ini sudah berangkat dari 2 titik yang berbeda. Yang satu berangkat dari kejamakan, dan Pak Jerry bertanya, di mana kejamakan ada 3 di sana, begitu. Apa mungkin dari Pak Albert ini berangkat dari poin karena ada ajakan, maka di sana harus ada sesuatu di luar dirinya sendiri yang mengajak. Kata kerjanya jamak, lalu juga orang pertama bentuk jamak di situ. Kata kerja orang pertama bentuk jamak.
Jadi itu poinnya di situ ada kejamakan karena naase itu tadi ajakan yang satu kepada yang lain itu jamak. Nah, Walaupun itu saya ini yakin ya. semua teolog Trinitarian berdasarkan satu ayat itu saja. Memang kita tidak bisa dibuktikan ada berapa yang jamak, ada 3. Tapi kita harus Kalau tidak mendasari pada bisa teks lain buktikan, yang berkaitan. kenapa Bro Yang bikin berkaitan 3? ternyata di Alkitab Ini mencatat bukan halu. hanya Bapa mencipta, ada Logos. Logos mencipta, Yohanes 1 ayat 3. Oh, Lalu berarti ada ada Roh 2 Kudus di pencipta. dalam Ayub, Ya, di dalam ya berarti Mazmur. 2 pencipta, Bro. Tetapi, nah itu sebabnya kita Astaga. menyimpulkan yang jamak di situ Astaga. pribadinya, karena Bapa, Bagaimana ada 2 Yesus, pribadi dan Roh mencipta? Kudus mencipta. Ini Kalau Anda penyesatan. menentang itu berarti Ini Anda penyesatan, melawan Bro. kitab suci. Begitu. Itu Jadi yang poinnya Anda di punya naase. bahasa. Janganlah Loh, saya membangun narasi. gunakan naase bahasa Alkitab. Anda lari ke sana kemari gimana ini? Waduh. Tiganya di mana? Jamak 3-nya di Ini mana? sudah nggak nyambung ini. 3-nya di mana? Justru Jamaknya di mana? Jawab itu, jamaknya di mana? Itu jamak kok. Pak Abed Ini mungkin bilang Allah bisa bicara sama dirinya menjelaskan. sendiri. Nggak bisa. Kalau diskusi itu logika. Allah nggak bisa bicara Tiganya pada di dirinya mana? sendiri. Gimana sih? 3 di mana? Itu jamak kok. Apa yang tidak bisa bicara kepada dirinya sendiri? Itu Karena jamak itu gimana sih? Allah, Itu jamak. Apa yang jamak di situ? Kalau cuma diri sendiri berarti bukan jamak. Harusnya menggunakan kata bentuk tunggal aku mencipta. Kalau dalam Yunani ego, kan aku. memang Aku mencipta. memang. Tetapi itu jamak. Ada di, Karena dia di kata benda itu aku apa mencipta, kata ganti siapa orang bagaimana? bentuk jamak, maka lain memberikan kata kita, let us, kita. Lalu Kenapa kata tadi berarti kata yang ganti Yesaya orang bentuk itu jamak? disangkal. Kalau itu Yesaya tunggal, disangkal. dia tidak boleh pakai kata kita, Pak Jerry. Dia pakai kata aku. Aku mencipta, nggak usah dia ngajak-ngajak yang lain, nggak usah ada kata nase, langsung saja aku Yahweh mencipta manusia. Sudah selesai. Tapi karena ada kata kita, maka jamak itu. Jamaknya apa di situ? Tidak ada pernah yang bisa jawab. Itu Yesaya 45 ayat 18 itu jelas, Bro. Bro, apa itu yang sudah jelas penegasan. Itu? Nah, baca dulu kalau memang Bro tahu baca. Kalau memang tidak tahu baca. Saya sudah ya. bilang. Saya sudah Dimana baca ribuan saya kali sudah teks-teks bilang, yang dimana singular. ribuan kali, Yahweh astaga. mencipta seorang diri tidak masalah. Karena Dia Tritunggal seorang- percaya Ya, Yahweh itu satu hakikat. Ya, Tapi no. bagaimana dengan asli pluralitas? Ya. Kejadian 126 Itu Oke, sudah jadi bisa jawab. mungkin Lalu Yohanes saya 14 yang tadi disinggung Pak Jerry itu juga aspek pluralitas. Ya dalam Yohanes 14, Pak Jerry juga tidak bisa jawab situ. Pak Mengatakan Abed, Yesus adalah Bapa. Nggak Pak bisa Abed lah. bisa jelaskan, Pak Abed bisa jelaskan definisi hakikat itu apa dulu supaya kita dapat ini benang merahnya pribadi, Kita kemudian hakikat ini definisinya apa dulu dari Pak Abed coba. Hakikat itu unsur yang mendasar dari sesuatu, unsur intinya, substansinya, unsur yang mendasar. Nah, bagaimana hakikat itu bisa dikenali? Pribadi. Ada 3 pribadi. Jadi kita mengenali hakikat Allah ini berdasarkan pribadi-pribadi yang muncul dalam teks tersebut. Kita tidak bisa kenal hakikat Allah, nggak bisa. Kalau Allah tidak menunjukkan pribadi-pribadinya. Kalau tidak ada kata naase di sana, kita tidak bisa mengenal hakikat Allah. Tidak bisa kenal hakikat Allah. Maka harus muncul. Ada beberapa di sana dalam pribadi. Dari mana? Allah punya hakikat dari mana? Jangan mutar-mutar. Siapa kata kita di situ? Ini Bro yang mutar. Mesti pakai kata aku. Kenapa 1:26 pakai kata kita, nggak pakai kata aku? Jawab itu. Kalau selari kemana-mana. Sudah dijelaskan. Cuma Belum. Bro mutar kayak gasingan. Kenapa nggak pakai kata aku? Muter-muter. Kenapa nggak pakai kata aku? Allah punya hakikat. Kata aku muncul di Yesaya 44. Oke, no problem. Saya terima. Bagaimana kita 1:26? Ini debat kusir yang tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Sudahlah. Kita tidak minta jawab. Tolong perhatikan, kita tidak minta jawab. Kenapa tidak Saya pakai hanya kata kasih aku? tahu. Tapi harus ada kata kita di situ. Selesai. Wanas itu game over dengan kata kita. Tidak mungkin menjawab. Itu menurut halusinasi. Game over sudah, Wanas. Itu halusinasi. Selesai, Jangan membangun diksi lalu mengklaim sepertinya super duper. Itu apalagi? Anda memang tidak bisa menjelaskan tuna logika kok bagaimana bisa menjelaskan. Berarti naase itu tuna logika, Alkitab itu tuna logika. Kita bilang begini ya Pak Abed ya, supaya kita bisa masuk. Anda belum jawab itu kok, belum dijawab. Siapa kita itu? Nggak bisa. Sudah dikasih nggak bisa. tahu. Itu jamak. Kalau kenapa cuma bilang bukan tunggal? Nggak bisa. Bro mau ya kita nggak boleh Alkitab diskusi. maunya naase itu jamak, bukan maunya saya. Itu maunya Alkitab. Gimana sih Bapak ini?
Ah, ente itu maunya maunya jawab Alkitab. Gimana Bapak ini? sesuai dengan bro punya mau. Alkitab Ya, menjelaskan itu Alkitab. maunya Ente Alkitab. tidak terima. Nase itu Ente tidak kohortatif, terima. bentuk kalimat ajakan. Itu maunya Alkitab. Ini Game over, Wanes. dari Sudah. topik umum itu Wanes game over sudah. itu lari kemana-mana. Ini pribadi. Justru Anda yang lari kemana-mana kok. Nggak bisa jawab itu. Gimana sih Anda? Anda yang lari kemana-mana dari tadi. Akhirnya jadi begini maksaloginya. Yang tidak ada dipaksakan. Saya mau tunggu. Udah berapa lama saya tunggu ini? Kita sudah debat 1 jam 36 menit. Kita punya waktu. Tapi kita tidak pernah dijawab Pak Jerry. Siapa kita? Itu Semua jamak, yang itu nonton kohortatif, sudah itu ngerti kohortatif, itu kita. Sopo iki. Orang Jawa bilang sopo iki, kata kita itu. Kalau orang Manado, mungkin Pak Jerry tidak mengerti bahasa Indonesia ya. Saya pakai bahasa Manado Jo, karena Pak Jerry tinggal di Manado. Sapa itu kata kita dalam Kejadian 1:6. Sapa dia itu. Sudah dijawab 27. Ayat 27 sudah jawab. 27 tidak masalah, saya terima 27. Bagaimana 26? Sudah selesai bro, sudah selesai. Bagaimana 26? Belum selesai. Ayat 27 selesai, terima kasih. 27 selesai, terima kasih. Bagaimana 26? 26 belum selesai, belum terima kasih. 26 belum selesai, belum terima kasih. 27 selesai, terima kasih. Oke. 26 belum selesai, belum terima kasih. Gimana sih? Siapa itu kita itu? Pak Jerry Elim justru ingin tahu ini ya dari Pak Abed. Kan tadi ada pribadi yang satu mengajak pribadi yang lain. Ini di luar dia atau di dalam dia? Kalau di dalam dia kan bilang itu perikoresis gimana sih? Ini siapa kata kita? Jawab itu. Rupanya saya sudah nunggu 1 jam 38 menit. Tidak pernah bisa dijawab siapa kata kita itu. Sudah dijawab dengan terang benderang. Belum. Dia cuma jawab di ayat 26. Menggunakan ayat 26 untuk menjawab ayat 20, menggunakan ayat 27 menjawab ayat 26 itu tunalogika. Berarti bagaimana ceritanya Anda menggunakan aspek singular di dalam ayat 26 untuk menjawab aspek yang plural di ayat 27? Itu tunalogika namanya itu. Kalau mau jawab, khusus di poin ayat yang 27. Siapa kita? Nggak bisa. Game over sudah Wanes. Nggak bisa jawab itu. Jadi kalau yang saya tangkap sebagai moderator, penengah begini ya, yang saya tangkap ya, Pak Jerry Elim ini menekankan di Tuhan itu singular, baranya itu singular. Tetapi Pak Abed ini menekankan di naasehnya karena ada ajakan, berarti di sana jamak, begitu kan? Saya sudah bilang berulang-ulang, ini didengar ini. Saya tidak masalah ayat 27, bara singular memang pencipta itu seorang diri Yahweh. Pak Abed ini kenapa? Karena Bapa itu Yahweh, Anak Yahweh, Roh Kudus Yahweh. Tapi bagaimana ayat 26? Waduh, ini nggak dijawab-jawab ayat 26. Kalau mengakui baru menyangkal, katanya 3 itu Yahweh. Yahweh itu siapa Yahweh? Nama Yahweh itu siapa? Jawab ayat 26, siapa kata kita? Saya pakai bahasa Manado lagi. Siapa kata kita di dalam teks itu? Iya, itulah Yesus. Sudah mengerti. Itulah Yesus. Jadi Yesus ngajak siapa? Yesus ngajak siapa? Yesus ajak kepada itu kumpulan ilahinya itu di situ. Astagfirullah. Jadi malaikat. Berarti Anda mengkonfirmasi malaikat itu ya? Iya kan hanya basa-basi. Basa-basi. Oke, malaikat ya. Oke. Stop, saya bicara lagi dulu. Jangan, saya bicara lagi dulu dong, baru Anda ganti. Kalau itu sidang ilahi, itu malaikat, ingat baik-baik. Gramatika Ibrani menghancurkan posisi itu. Anda katanya jago gramatika. Naase, ingat ya, kata naase itu tidak pernah ketika ada satu yang mengajak yang lain, itu tidak pernah tidak dilakukan. Ketika kata naase muncul di sepanjang perjanjian lama, maka ketika dia mengajak yang lain itu pasti manut, pasti. Sebentar, tiganya dari mana, bro? Tiganya dari mana? Ente mau membangun diksi yang tidak logis. Jadi pada kata naase, jadi pada saat yang satu ngajak yang lain, maka yang diajak itu selalu dan pasti melakukan sesuai dengan ajakannya itu. Di dalam seluruh kemunculan kata naase, yang satu ketika mengajak yang lain pasti dikerjakan. Pasti ada itu. Sebentar, pasti ada itu. Jadi, kalau Pak Jerry mengatakan naase itu adalah sidang ilahi malaikat, maka malaikat ikut mencipta. Dan itu ngawur pol, itu namanya tunalogika. Malaikat tidak pernah menjadikan manusia.
Yang menjadikan manusia adalah Allah di situ, Yahweh. Selesai sudah. Tiganya dari mana, bro? Allah Yahweh. Jawab Naase. Bro, Jawab Naase sudah dulu. jawab, bro. Naase, dengar sudah baik-baik, dijawab Pak. Dengar tadi. baik-baik dulu. Penjelasan Naase panjang di lebar dalam itu perpanjang muter-muter. kemunculannya di dalam perjanjian lama. Inilah Ketika jurus Naase belut, bro. muncul, Muter-muter. maka ya ketika dia mengajak yang lain tuh pasti melakukan apa yang... Tiganya di mana? Tiganya dari mana? Keluaran 19:8. Aduh. Keluaran 19:8 ya. Pindah lagi. Keluaran 19, salah kutip ya. 19:8. Sabar. Diam dulu. Jangan terlalu bersemangat. Diam dulu, bro. Bro, diam dulu. Seluruh diam dulu. Stop. Seluruh bangsa itu menjawab. Mau mencari sesuatu. Ya, stop dulu ya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Oke? Akan kami lakukan ini Naase. Akan kami lakukan Naase. Diam dulu, bro. Bro ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Diam dulu. Akan kami lakukan. Diam. Stop. Akan kami lakukan ini Naase, bro. Akan kami lakukan Naase. Saya sudah bilang tadi ya, setiap kemunculan kata Naase ketika dia mengajak seseorang yang lain atau mengajak yang lain, itu pasti mutlak harus dikerjakan dari yang mengajak itu, yang diajak pasti melakukan apa yang diajak. Naase muncul di 19 ayat 8 ini, akan kami lakukan Naase, dan terbukti di sini semua bangsa itu, seluruh bangsa itu melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi semua bangsa tidak ada tanpa terkecuali teks mengatakan mereka melakukan seluruh firman Tuhan. Itulah Naase. Ini cuma satu contoh. Ada banyak, pokoknya seluruh kata Naase dalam perjanjian lama pasti yang diajak pasti melakukan apa yang diajak. Nah, kesimpulannya, kalau Pak Jerry mengatakan Naase dalam Kejadian 1:26 itu merujuk kepada sidang ilahi, kepada malaikat, aduh kasihan betul. Malaikat harus ikut menjadikan manusia. Naase muncul itu dari mana? Marilah kita menjadikan manusia. Yang satu ngajak yang lain, berarti malaikat ikut terlibat dalam penciptaan, dan itu game over, selesai sudah. Malaikat itu makhluk ciptaan, tidak dicipta. Malaikat itu makhluk ciptaan, bukan pencipta. Selesai.